Perkenalkan saya Krisnadi Yuliawan, saya buat festival di Madani International Festival, jadi saya akan mengantarkan diskusi kita pagi ini. Diskusi pagi ini adalah diskusi dengan payung Jakarta Kota Sinema. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah Jakarta sedang mengenalkan sebuah program kerja gitu yang namanya Jakarta Kota Sinema, yang berniat untuk menjadikan Jakarta sebagai sebuah kota sinema. Jadi kita akan berdiskusi, membicarakan juga, selain membicarakan sinema juga membicarakan kota kita Jakarta, dan juga akan mencoba membuat diskusi kita akan bermanfaat kemudian. Diskusi ini diselenggarakan oleh Madani International Film Festival bekerja sama dengan Jalin Indonesia, sebuah kolektif budaya yang bekerja juga di ranah kebijakan, sehingga apa yang kita akan bicarakan hari ini akan juga dicoba untuk menjadi masukan kepada pemerintah untuk bisa berujung nanti pada kebijakan-kebijakan yang akan memperkuat apa yang kita inginkan, Jakarta menjadi Jakarta Kota Sinema. Pagi ini kita dapat kehormatan memperoleh 2 tamu perempuan yang pandai-pandai dan luar biasa. Mereka sudah bekerja lama sekali di dunia sinema. Jadi kita panggil saja. Yang pertama adalah Sugar Nadia Azir. Silakan Mbak Sugar. Tepuk tangan untuk Mbak Sugar. Mbak Sugar ini kawan yang lama sekali dan juga bukan orang lain untuk Madani Film Festival, karena Mbak Sugar adalah Direktur Festival Film Madani 5 tahun. Tahun berapa ya Mbak Sugar? Pokoknya 2 tahun terakhir saja Mbak Sugar tidak terlibat di Madani, tapi sebelumnya 5 tahun Mbak Sugar membidani Madani sejak kelahirannya. Direktur festival pertama saya, tapi cuma 1 tahun untuk pecah telur saja, tapi habis itu Mbak Sugar yang membesarkan festival ini. Jadi terima kasih untuk Sugar, kembali lagi pada rumahnya. Kita mudah-mudahan bercakap-cakap dengan menarik hari ini. Yang kedua ada Mbak Anggi Friska. Mbak Anggi Friska adalah seorang produser film yang kita akan dengarkan nanti bahwa beliau sedang babat alas kalau kata orang Jawa gitu. Babat alas itu membangun sebuah membangun jalan di rimba-rimba gitu. Jadi dengan goloknya membabat alas untuk jalan. Mungkin jalan tidak cuma untuk Mbak Anggi Friska dan filmnya, tapi juga untuk film-film lain ya setelah beliau gitu. Jadi mari kita beri tepuk tangan untuk 2 narasumber kita. Jadi kenapa kita akan membicarakan distribusi film? Mungkin saya sedikit memberi pengantar. Di tahun 2021 saya dan beberapa kawan-kawan di Rumah Film, waktu itu kita punya sebuah media online, jurnal kritik sebetulnya. Kita waktu itu melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah buku yang bisa diunduh bebas. Jadi kalau kawan-kawan tertarik untuk mengunduh riset itu masih ada di, kalau nggak salah di mana ya, tapi nanti bisa kita bicarakan tempatnya mengunduhnya. Jadi di dalam riset itu kami di Rumah Film menemukan bahwa dari 3 kaki dalam struktur struktur industri film, ada kaki distribusi yang hilang di Indonesia. Jadi kaki produksi, kaki kaki penonton, ada satu lagi kaki distribusi. Distribusi itu sebetulnya adalah orang-orang dulu di zaman ketika distributor atau jaringan distribusi itu ada, teman-teman produser seperti Mbak Anggi ini cukup bekerja memproduksi film selesai gitu. Setelah selesai maka distributor itu yang akan datang kepada Mbak Anggi. Mbak Anggi, saya beli filmnya. Ini sebuah penggampangan, tapi mungkin ilustrasi yang membuat kita bisa paham kenapa ada problem distribusi di dalam industri film kita. Jadi kalau dulu sesederhananya adalah produser seperti Mbak Anggi cukup memproduksi film, mencari uang untuk memproduksi film, terus mencari kru, kemudian mencari cerita, kemudian memproduksi filmnya sampai jadi. Setelah jadi akan ada distributor yang akan datang kepada Mbak Anggi, menegosiasikan harga dan mengatakan, Mbak Anggi saya beli ya filmnya untuk misalnya waktu itu adalah ada distribusi Jakarta dan sekitarnya, ada distribusi Jawa Barat dan sekitarnya, ada distribusi Jawa Tengah dan sekitarnya, ada distribusi Jawa
Timur dan sekitarnya, di distribusi Indonesia Timur ya saya beli dengan harga sekian, sepakat. Setelah itu maka Mbak Anggi sudah tinggal menerima menerima hasil dari kerja kerasnya, kira-kira demikian. Di sisi lain eksibitor itu seperti bioskop-bioskop juga akan didatangi oleh distributor, mereka akan memperoleh film dari distributor. Nah, kaki distribusi ini singkat kata hilang dalam peta industri film Indonesia. Mungkin nanti saya nggak tahu, ini hasil penelitian saya yang saya terlibat di tahun 2021. Nggak tahu sekarang situasinya bagaimana, mungkin Mbak Sugar dan Mbak Anggi yang akan bisa menjelaskan apa situasinya sekarang dan masalah-masalah apa yang ada di seputar itu. Jadi kira-kira pengantarnya itu ada ada persoalan di dalam distribusi film kita. Jadi kita lihat sekarang ada angka-angka yang sangat bagus untuk industri film kita. Ada film-film yang kalau jadi ceiling atau langit-langit box office itu naik, ditabrak terus, pecah terus. Jadi angka film yang paling banyak ditonton di Indonesia itu naik terus gitu. Rekornya pecah terus gitu. Tapi di sisi lain masih ada problem yang mungkin itu yang akan kita bahas sekarang. Saya akan mengundang Mbak Sugar untuk memberikan overview apa sih sebetulnya situasi sekarang itu, apakah masih seperti hasil dari penelitiannya Rumah Film itu. Kita memberi judul buku hasil risetnya itu Menjegal Film Indonesia. Jadi segala macam hiruk pikuk itu ternyata ujungnya bukan menguatkan film Indonesia, tapi diam-diam menjegal film Indonesia. Kira-kira itu. Mbak Sugar, 5 menit saja atau berapa menit silahkan. Ngalir aja. Mengalir saja, nanti kita akan gali lagi. Mbak Sugar coba bisakan memberikan overview apakah situasi distribusi masih seperti itu, atau kan mungkin mengangkat soal-soal lain seputar distribusi itu. Silakan, Mbak Sugar. Terima kasih Mas Kris, terima kasih Madani International Film Festival. Terima kasih juga Kak Anggi dan teman-teman yang hadir pagi ini gitu. Mungkin menyambung dari Mas Kris, kita ngomongin soal Jakarta Kota Sinema gitu ya. Ya. Dan Jakarta Kota Sinema itu adalah target yang memang bersama-sama ingin kita raih gitu. Tapi apakah memang indikasi bahwa Jakarta sudah bisa kita nobatkan sebagai kota sinema itu, apakah sudah betul-betul gitu ya, poin-poinnya sudah checklist semua gitu. Mungkin dasar-dasar kenapa kita juga ingin mencapai gitu Jakarta sebagai kota sinema dengan melihat statistik yang ada sekarang bahwa pusat industri film Indonesia saat ini lebih banyak di Jakarta dan juga aktivitas perfilman didominasi di Jakarta, festival film di Jakarta sangat banyak gitu ya. Terus juga jaringan bioskop juga paling banyak di Jakarta gitu. Tapi apakah ini sudah cukup atau belum gitu. Nah tadi Mas Kris juga bilang bahwa dulu distribusi film Indonesia itu ada distributornya dan tidak hanya satu dominasi dari jaringan bioskop gitu. Nah mungkin menyambung itu yang saya ketahui juga dengan yang ada riset dari Rumah Film, memang era-era itu di mana bioskop itu dimiliki oleh independen pengusaha-pengusaha yang menyebar di seluruh Indonesia dengan usahanya dan juga karakternya masing-masing. Ada yang misalnya memang senang fokus di film-film India, ada yang fokus ke film-film sinema Hong Kong gitu ya. Dengan begitu mereka punya target-target keberagam dari film yang ditayangkan, juga punya kompetisi mendukung misalnya filmmaker siapa yang ingin ditarik gitu. Bahkan mereka tuh patungan dulu sesama investor film, belum ada filmnya tapi mereka bilang nanti kamu akan tayang di bioskop kami gitu, nanti dimodalin gitu ya. Nah itu membuat akhirnya keberagaman film, keberagaman tontonan juga lebih banyak gitu. Sedangkan sekarang kita didominasi oleh jaringan bioskop yang besar gitu ya. Dan rasanya programasinya mirip-mirip. Misalnya di jaringan bioskop XX1 gitu.
apakah karakter CGV atau Cinepolis itu berbeda, justru malah mengikuti karakter yang ada di SX1 gitu. Nah, akhirnya memang kita punya banyak penonton gitu, tapi mungkin kita bisa lihat lagi apakah ragam tontonannya dan juga apakah sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, dulu di era 2005, 2006 gitu ya, ada yang namanya Bioskop Kineforum dan saya juga lahir dari Kineforum, di mana ini sebagai alternatif untuk menonton film-film di luar arus utama. Di mana program ini fokusnya adalah untuk public good gitu, untuk pertukaran pengetahuan penonton. Nah, yang kita lihat sekarang, distribusi yang sekarang didominasi oleh industri dan juga terpusat, misalnya di mall-mall. Bagaimana dengan teman-teman yang misalnya di pinggiran Jakarta yang mau menonton film-film kayak di film festival yang ada di Jakarta Film Week atau Madani yang hanya ada di pusat Cikini. Padahal ngomongin Jakarta tuh masih banyak ruang-ruang Jakarta lain. Jadi ini masih kalau kita mau ngomongin tentang apakah film sudah jadi miliknya hak warga, itu rasanya seperti kita masih panjang perjalanannya. Tapi kalau ngomongin industri dengan layar yang bertambah, jumlah penonton yang naik gitu. Dan juga ragam dari PH yang mulai banyak lagi gitu ya, perusahaan film. Tapi itu tadi bahwa kekurangannya ruang-ruang komunitas yang dulu justru mungkin di era-era 2000-an awal itu lebih banyak, sekarang malah berkurang. Misalnya dulu selain Kineforum ada Kinosaurus gitu. Lalu ada Pavilion 28. Lalu banyak komunitas-komunitas kayak Hutan Kayu gitu ya Mas. Nah itu mengadakan pemutaran-pemutaran film. Nah tapi sekarang dengan adanya OTT. OTT ada apa? Kayak online platform buat nonton gitu. Jadi semangat penonton untuk datang dan nonton langsung itu jadi berkurang. Bahwa jadi kayak individualis gitu kalau mau merasakan pengalaman penonton. Padahal penonton itu adalah pengalaman sosial yang harus kita rasakan bersama dan kadang juga kita interaksi dengan pemilik filmnya. Jadi kita makin mengerti apa sih film yang kita tonton dan kita mungkin dampaknya lebih besar dibanding kita nonton sendiri atau nonton di rumah sambil ketiduran atau lupa abis itu setengah nonton ditinggal gitu ya. Nah, ruang-ruang seperti itu yang saya lihat distribusinya sekarang berkurang gitu. Ruang-ruang itu yang disebut tadi Kinosaurus, Pavilion 28 itu udah nggak ada ya? Atau masih ada berpindah atau gimana? Saya lihat sih vakum ya. Kalau misalnya Pavilion 28 itu pernah dengar pindah ke Bintaro. Tapi bagaimana ruang-ruang ini seperti dulu itu reguler punya program, itu tidak seperti sekarang. Seperti Kineforum juga dulu kita ini kerjasama juga dengan SX1 waktu itu dikasih ruang bioskop di tim ini di Taman Ismail Marzuki untuk kita bisa nonton film-film di luar arus utama gitu. Sekarang kita punya ruang tapi karena sistem pendanaan dari pemerintah yang tidak bisa berpikir untuk jangka panjang, jadinya program Kineforum itu project base. Jadi mungkin setahun cuma ada 2-3 program gitu. Dan itu adalah kemunduran dari tahun sebelumnya gitu. Juga mungkin ini ngomongin Jakarta Kota Sinema gimana pemerintah ya untuk in charge bagaimana poin-poin untuk menjalankan sebagai kota sinema itu masih belum atau kurang, yaitu adalah dulu bisa ada negosiasi dengan XX1, mereka mengasih ruang buat public goods tadi, buat hak warga mendapatkan pengetahuan dan interaksi sosial yang lebih dari sekedar komersialisasi dan entertainment, sekarang tidak ada. Jadi sebenarnya ini bisa jadi regulasi yang disampaikan oleh pemerintah misalnya kepada jaringan bioskop atau industri yang besar ini untuk punya CSR atau kontribusi kepada publik. Nah itu yang menurut saya mundur dan berkurang. Mudah-mudahan kalau misalnya ada regulasinya, bagaimana interaksi antara industri dan juga kepada pertukaran pengetahuan ini bisa ada. Misalnya ini
agak jauh juga ya pengalaman saya sebagai pemrogram film. Saya meminjam film dari salah satu PH besar. PH besar ini memiliki rights film-film klasik yang kita biasanya dulu mudah kita dapat misalnya lewat Cinematheque, tapi memang regulasi tentang hak cipta, regulasi tentang preservasi, regulasi tentang bagaimana publik bisa mengakses karya klasik atau pengetahuan yang misalnya umurnya udah lewat dari 30 atau 50 tahun, itu jadi terasa lebih sulit. Karena ketika aku mau pinjam sama PH ini, mereka mengetritnya sebagai film komersil yang sudah ya memang sudah direstorasi, sudah dibersihkan lebih bagus gitu, tapi tiba-tiba invoice-nya tuh dengan dolar. Dan saya sempat protes, saya bilang kayak kita di Indonesia yang saya mau putar ada film Indonesia dan itu film klasik yang milik masyarakat Indonesia sebelumnya gitu. Terus kenapa saya harus pakai dolar gitu? Jawabannya hanya oh ini kebijakan perusahaan gitu. Dan saya merasa sebagai hak warga untuk mendapatkan pengetahuan film-film yang menurut saya bisa dibagikan kepada ini, pengen nontonnya tuh layar tancepan gitu, dan ini buat penonton umum gitu ya. Ini tuh ngerasa kayak wah begini ya sekarang semuanya serba dikomersialisasi gitu. Ya jikalau misalnya pemerintah punya regulasi bahwa publik punya hak untuk common rights, misalnya karya-karya di bawah 50 tahun gitu itu bisa diakses, ataupun kalau misalnya mau kita punya screening fee tapi tidak dengan harga dolar yang nyampe 70-an juta, yang sampai puluhan juta gitu ya. Itu akan lebih baik lagi untuk distribusi pengetahuan tadi gitu. Misalnya juga ngomongin akhirnya pertanyaanku panjang. Karena akhirnya wah ini ngomongin hak cipta nih gitu. Apa dasarnya film-film ini ada di tangan-tangan para perusahaan besar? Apakah misalnya para keluarga dari film-film tersebut mengetahui apa misalnya regulasinya, bagaimana pendataannya, dan bagaimana film itu bisa jadi hak-hak produksi padahal sebenarnya perusahaannya sudah tidak ada lagi, filmmakernya sudah almarhum semua, tapi tiba-tiba di-charge dengan harga sebesar itu. Nah mungkin ini adalah identifikasi bagi pemerintah juga tentang preservasi arsip juga hak warga bagaimana mendapatkan pengetahuan sejarah sinema Indonesia gitu. Jadi kalau ngomongin distribusi pelik-peliknya apa? Sebenarnya hal-hal seperti itu yang sekarang kita rasakan gitu. Juga ya sebagai pemrogram film saya juga sekarang sulit sekali mendatangkan penonton karena terbiasa nonton lewat yang tadi OTT tadi online dan merasa tidak perlu berbagi pengetahuan tentang film-film yang mereka tonton bersama gitu. Mungkin sementara itu dulu ya Mas. Ada beberapa hal penting yang mungkin saya catat dari Mbak Sugar. Mungkin teman-teman malah punya catatan lain, silahkan. Tapi pertama adalah ruang-ruang publik untuk pemutaran film itu makin yang dulunya cukup banyak, cukup ada. Itu sekarang tiba-tiba hilang entah kemana. Apakah itu karena OTT atau karena kemudahan akses yang ada di jari-jari kita gitu, di layar yang kita miliki secara personal. Itu mungkin, tapi kita juga bisa telisik nanti apakah ada unsur lain. Yang kedua public good atau akses publik terhadap pengetahuan, sebetulnya itu yang diangkat oleh Mbak Sugar. Nah, kita pindah ke Mbak Anggi. Mbak Anggi adalah pelaku yang produser film yang mungkin bisa bercerita apakah sebetulnya ada problem atau tidak di dalam pengalamannya Mbak Anggi, karena kelihatannya kalau kita yang sebagai penonton di bioskop gitu kan nggak ada masalah gitu kan, aman-aman aja gitu, semua film bisa kita tonton gitu, tapi apakah betul begitu? Dan nanti kita juga bisa cari tahu apakah Mbak Anggi punya istilahnya siasat untuk mengatasi itu, kira-kira begitu. Silakan Mbak Anggi, kalau perlu presentasi monggo disampaikan pada Mbak Jojo. Nanti aja ya, oke. Siap. Nanti aja. Cerita dulu Mbak, cerita dulu lah ya. Jadi aku disclaimer dulu, aku bukan produser. Salah, saya jadi malu. Tapi silakan Mbak Kesini. Gak apa-apa.
Aku bukan produser, tapi sebetulnya mungkin karena punya kegelisahan yang sama mengawalinya, akhirnya aku membangun satu apa namanya independen ekosistem perusahaan lah ya gitu, yang pada akhirnya sebetulnya awalnya ngelihat karena saya backgroundnya industri, maksudnya saya tumbuhnya dari pekerja film. Saya tumbuh dari pekerja film. Saya meniti karir sebagai sinematografer, terus ada keinginan di mana saya mendapatkan film-film yang mungkin sesuai dengan karakter apa yang kita suka gitu. Saya suka petualangan, saya suka perjalanan, saya suka anak-anak. Itu jadi salah satu impian lah. Nah, untuk kita bikin film gitu. Nah, sepanjang karir saya jadi sinematografer itu, akhirnya saya ngelihat apa namanya ini kayaknya kalau saya nunggu film-film petualangan itu kayaknya masih mungkin 10 tahun atau 15 tahun lagi. Terus apa yang harus saya lakukan dalam proses menunggu itu? Ketika kita masuk ke industrinya, nyemplung film petualangan itu ternyata langka. Ternyata nggak ada yang, maksudnya jarang. Karena pasti alih-alihnya begini. Ini sebenarnya yang sering dilontarkan ke saya. Jadi waktu bikin film dokumenter saat itu, ngapain lu bikin film dokumenter kayak gitu? Emangnya bisa laku? Ya, jawabannya itu. Jadi waktu itu hampir bisa dibilang nggak ada produser yang mau film itu. Karena memang goalnya laku. Nah, sementara waktu itu sebenarnya semangatnya adalah gimana caranya film ini bisa ngisi gap. Dokumenter juga bisa dinikmati di public space, di tempat-tempat yang mungkin secara ruang ya industri. Bahwa ada dokumenter yang tetap bisa dinikmati di kacamata publik lah. Nah, seiring berjalannya waktu, Negeri Dongeng selesai lah. Bisa dibilang saat itu adalah unlock pertama saya maksudnya menjadikan film itu sebetulnya kunci kolaborasinya di distribusi. Berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang punya nilai yang sama. Jadi yang punya nilai yang sama, yang punya keinginan yang sama, pada akhirnya ternyata pasarnya banyak. Ternyata pasarnya ada. Saat itu dokumenter Negeri Dongeng itu dengan 7 layar dia bisa 100.000 penonton. Sebetulnya berarti masalahnya bukan gak ada penontonnya, tapi memang penontonnya tidak dibangun, tidak dibentuk. Penontonnya tidak dibentuk. Terlepas dari itu, akhirnya saya bikin film lagi. Dokumenter dengan gaya itu, terus ngelihat hulunya, baru kita tahu tuh masalah di atas. Oh, gimana caranya bikin film gak main judi ya? Itu pertanyaan kedua. Kenapa main judi? Karena kita nggak pernah tahu tanggal tayang gimana. Terus bagaimana kita bersrategi untuk membuat itu gitu. Tapi saya banyak belajar dari Negeri Dongeng adalah bagaimana membuat film itu kayak produk pulpen. Bisa ditaruh di mana aja, bisa dijual di mana aja, bisa menghidupkan bisa menghidupkan pekerjaan-pekerjaan baru di luar dari ekosistem yang ada. Makanya akhirnya waktu di Negeri Dongeng itu sempat kita juga membangun public space dengan Karang Taruna, jadi bikin konsep bioskop rakyat. Tapi di titik itu pun sebetulnya saya mengajak mereka berkolaborasi. Saya nggak mau ngasih free, karena kita bikin film susah. Tapi gimana? Teman-teman, saya yakin teman-teman juga kesulitan gitu mencari penonton. Tapi mari kita hidupkan bareng-bareng, kita sharing. Jadi kita bagi hasil sama Karang Taruna. Itu yang menarik gitu. Jadi ini bisa ya ternyata. Jadi akhirnya dari bioskop utama, terus habis itu turun ke kafe-kafe, habis itu turun lagi ke bioskop desa-desa lah, bioskop rakyat. Maksudnya emang nonton publik, bekerja sama dengan Karang Taruna atau komunitas-komunitas pendaki gunung. Karena waktu itu memang filmnya tentang pendakian gunung gitu. Nah, dari situ habis itu pandemi, masuk lagi ke film Nona. Sebetulnya saya sudah memahami bagaimana mendistribusikan film ini. Tapi karena film itu dibeli, terus kita juga jadi nggak punya waktu itu ya sekarat lah ibaratnya ya gitu. Kita nggak punya langkah lagi karena pandemi, bioskop tutup. Sementara saya cuma bisa, maksudnya sementara waktu itu kita baru belajar mendistribusikan film di bioskop.
Akhirnya mau nggak mau film itu secara IP kita lepas. Secara IP kita lepas, terus dan kita nggak dikasih akses untuk mendistribusikannya. Maksudnya mempromosikannya pun juga tidak gitu. Nggak bisa. Maksudnya sebetulnya karena kita tahu sebetulnya bagaimana menstrategikannya, karena kita punya kantong-kantong petualangannya ya gitu. Akhirnya ya film itu nggak jalan juga. Maksudnya tidak sampai kedengeran lah gitu, meskipun itu film petualangan. Karena itu di OTT. Masuk ke film selanjutnya Tegar. Nah Tegar karena sebetulnya saya cukup lumayan capek, maksudnya bukan capek ya, saat itu untuk membangun bikin film petualangan lagi itu cost-nya lumayan tinggi karena film petualangan itu memang bukan cost yang sangat murah gitu. Dan saya membangun Aksa Bumi Langit ini bukan based on investor gitu, tapi memang kita kalau sekarang ngelihat di bionya Anggi Friska itu petani film karena kita memperlakukan ini tuh kayak bertani gitu. Kita buka lahan dulu gitu, terus Menyiapkan kita nyiapin lahan, taruh bibit gitu, terus mulailah masuk keragaman yang lain yang mungkin saya juga suka gitu. Nah masuk ke fiksi, saya ingat dulu karena saya itu kayaknya menceritakan satu isu di kacamata anak-anak itu kayaknya lebih menarik. Masuklah ke film Tegar. Nah film Tegar ini maksudnya melengkapi dan membuka ekosistem yang ternyata tidak hidup. Bahkan tidak hidup, maksudnya bahkan rasanya memang tidak hidup. Mungkin sebagai kacamata industrinya hidup, tapi untuk sebagian, orang juga kesulitan nyari film anak. Nyari film yang mungkin bisa dinikmati oleh anak-anak. Nah dari film Tegar ini akhirnya kita waktu itu berpikirnya gini waktu itu kan karena ada partner kita juga, kita itu layarnya harus banyak. Terus saya dalam hati kayaknya nggak bisa kalau layarnya banyak kalau marketingnya nggak punya duit gitu. Karena balik lagi gitu kan, ketika kita punya layar banyak, tanggung jawab kita untuk mendatangkan penonton itu juga besar. Karena waktu ngalamin di Negeri Dongeng kita dikasih 7 layar memang gitu. Dikasih 7 layar tapi kita mampu mendorong penonton ke bioskop dan itu penuh sampai akhirnya terus bertambah. Jadi kalau misalnya kita mau nyalahin bioskop nggak juga gitu sebenarnya gitu. Ya kitanya mampu nggak untuk menggiring penonton masuk ke situ. Ya terlepas dari itu kita dapat layar banyak. Nasib naas menimpa film Tegar. Film Tegar itu di bioskop secara reguler itu cuma 56.000. Hanya 56.000. Hanya 56.000 berarti lebih sedikit dari Negeri Dongeng. Artinya kalau dibilang layarnya harus banyak gitu, enggak juga. Karena Tegar itu layar banyak karena kita nggak mampu, maksudnya kita memang nggak punya kemampuan untuk marketing ya pada akhirnya kolaps gitu. Karena sama dengan uang gitu ya? Iya, karena marketing sama dengan uang. Maksudnya marketing sama dengan uang. Dan secara karakter film Tegar dan film Negeri Dongeng itu berbeda. Jadi ini harus ditumbuhkan lagi. Harus start from zero lagi. Karena kita nggak tahu nih komunitasnya di mana ya, penontonnya di mana ya gitu. Meskipun waktu itu kita sudah riset sebetulnya pasar kita di mana, penonton kita di mana, itu sebetulnya udah clear. Tapi ternyata yang dibutuhkan oleh film Tegar adalah durasi yang panjang untuk mempromosikannya. Kenapa? Karena yang pertama perilaku penonton. Perilaku penonton ibu-ibu tidak menggunakan gadget yang sering. Bukan di Instagram, bukan dia community. Dia community bentuknya. Terus anak-anak juga nggak pakai sosmed. Jadi butuh waktu yang panjang untuk mempromosikan itu. Sementara kita cuma dikasih 1 bulan. Jadi ya nggak cukup waktunya. 6 bulan, 6 bulan turun lah, kolaps gitu. Maksudnya gimana ya gitu. Kita menstrategikan ini. Akhirnya dari kerangka skema yang udah pernah kita pikirkan sebelumnya dari Negeri Dongeng kita pindahkan sedikit, tapi kita rancang ulang. Masuk ke
kolaborasi government to government. G2G. Jadi G2G yang kita akhirnya ngebuka ekosistem yang lebih utuh lagi. Kita ngelihat bahwa bagaimana cara belajar di bioskop. Gimana cara belajar di bioskop? Bagaimana membuat ini menjadi satu skema pembelajaran. Karena secara narasi juga itu. Akhirnya dari penonton 56.000 sekarang di 1,6 juta penonton. Jadi kita menempatkan bioskop sebagai mitra. Mungkin saya mau menjelaskan sebetulnya G2G itu gimana Mbak ininya, government to government, governmentnya siapa? B2G. B2G. Business to government. Business to government. Bisnisnya adalah adalah kita. Governmentnya adalah pemerintah. Ya, maksudnya pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Okay. Pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah melihat ini sebagai satu narasi yang perlu digaungkan. Obstacle-nya ada lagi gitu. Seiring berjalannya waktu, mungkin di Indonesia belum terlalu common bagaimana membuat film sebagai media pembelajaran. G-nya itu apa Mbak? Maksudnya G-nya itu kan ada pemerintah daerah, education, dinas kebudayaan, dinas pendidikan, dinas semua. Sebenarnya atau gimana? Sebenarnya kalau kita mau buka satu-satu bisa semua. Bisa semua, oke. Dinas pendidikan bisa, dinas jadi benar-benar diurut satu-satu ya, datang ke satu dinas, bisa berapa penonton atau berapa layar dikerjasamakan gitu. Nah, kira-kira gitu atau gimana? Enggak gitu. Oke, siap. Caranya itu enggak gitu juga. Jadi memang emang repot. Iya. Emang repot. Tapi mungkin boleh satu ilustrasi gitu, misalnya di satu daerah kecil gitu atau di daerah ilustrasi misalnya kita gimana caranya misalnya kita datang ke satu area ya, maksudnya di Bandung lah ya gitu ya. Kita datang ke Bandung terus kita coba mengundang. Jadi arahnya lebih ke mengundang. Bagaimana kita mengundang para educator untuk ngelihat film kita. Apakah film kita ini bisa dijadikan satu media pembelajaran, bahan belajar. Nah, unlock dari situ, guru-guru nonton, kita kasih gratis itu untuk guru-guru. Mereka nonton. Kita nonton di bioskop normal, di bioskop normal, gitu. Di bioskop, di jaringan bioskop seluruh Indonesia. Kita menggunakan fasilitas itu supaya ini juga jadi satu tujuan supaya perilaku penontonnya kembali lagi ke bioskop gitu. Jadi kita juga nggak screening di sekolah. Kenapa? Karena ya itu nanti secondary time gitu, third time atau ada durasi yang keberapa lah gitu. Kita undang ke bioskop, terus mereka merasa bahwa ini film menarik gitu untuk jadi satu pembelajaran. Akhirnya mereka mereka jadi KOL-nya kita. Jadi guru-guru ini jadi KOL kita karena mereka yang berinisiatif untuk itu. Makanya mereka juga jadinya willing. Mereka willing mau mau mengajak anak-anak didiknya ke bioskop. Karena pasti repot. Satu sekolah mereka harus nyiapin transportasi dan lain sebagainya apa segala macam. Tapi juga ini jadi salah satu tantangan buat makernya, gimana membuat guru-guru ini tertarik dan bagaimana menyisipkan film jadi satu metode pembelajaran di filmnya gitu. Bukan cuma sekedar memang produk tontonan, tapi bagaimana ya semua film pasti ada produk education ya. Tapi mungkin nilai educationnya harus ditambah untuk bisa masuk ke situ. Gitu. Jadi itu satu model ya, guru berarti KOL-nya. Yang 1,6 juta itu apakah seluruhnya guru sementara ini ya? Apakah ada model menemukan KOL lain gitu? Iya. KOL lainnya sebetulnya komunitas yang bergerak di isu-isu yang juga sejalan dengan arahnya. Jadi karena di film Tegar ngomongin inklusivitas, jadinya mungkin harus diceritakan dulu barangkali ya. Tegar ya. Tegar itu apa, itu film apa gitu? Negeri Dongeng adalah film yang bagus sekali, film dokumenter tentang pendakian gunung ya. Puncak-puncak tertinggi di Indonesia yang mungkin satu hari kalau teman-teman punya akses harus nonton itu. Tapi Tegar itu film apa Mbak? Mungkin pendek saja. Kalau film Tegar itu cerita tentang anak disabilitas yang punya mimpi
sederhananya mimpinya hanya sederhana gitu. Mimpinya cuma pengen sekolah dan punya teman. Disabilitasnya? Disabilitas nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Oke, ya. Nah, sebetulnya secara visi saat itu adalah bagaimana melibatkan anak-anak disabilitas, teman-teman berkebutuhan khusus jadi sentral ceritanya. Dan melibatkan beberapa ekosistem di dalamnya. Ketika kita bicara different ability, berarti kita juga harus melibatkan at least 10% teman-teman different ability di ekosistemnya. Di ekosistem produksinya. Di ekosistem produksinya. Jadi konsultan penulis juga itu disabilitas gitu. Terus ada beberapa yang juga kita akhirnya aktifkan lah di balik layarnya. Awalnya visinya itu. Visinya itu bagaimana melibatkan mereka jadi sentral. Ketika kita bilang inklusif, merekanya terlibat di mana? Ya, mereka harus di depan. Akhirnya ya itulah yang maksudnya akhirnya aku nulis itu sebelum film itu aku tulis setelah aku ketemu sama aktornya dulu. Gitu. Aktornya memang difabel ya? Ketika aktornya ada baru kayaknya aku baru bisa berani nulis gitu. Baru ceritanya berkembang dari perjalanannya gitu. Gitu. Ya. Jadi itulah ya Tegar bisa ke guru-guru, kemudian ke komunitas leaders tadi gitu, dan itu dicicil gitu Mbak ya? Berapa? Kalau 1,6 itu kalau sederhananya nih ya, pertanyaan nih orang luar ya, pasti itu berapa tahun itu Mbak? Sampai 1 tahun setengah. Tapi sampai sekarang masih ada. Masih ada yang akan nobar. Sampai sekarang tuh itu masih berapa ada kota itu Mbak yang sudah dijalani? Kalau boleh. Berapa kota? Diperkirakan lah, ada itu ya, ada laporan ininya ya. Ada di slide. Maksudnya hampir seluruh kota besar di Indonesia. Terus sekarang juga masih berjalan. Karena satu kota itu pasti durasinya cukup panjang, bisa sampai 3 bulan gitu. Bisa sampai 3 bulan, dan yang menarik sebetulnya dari sini adalah ketika teman-teman, maksudnya gini, saya tuh sebetulnya pengen banget mengajak teman-teman komunitas daerah untuk ngelihat ekosistem ini. Jadi komunitas film daerah itu tidak hanya membuat film atau bikin festival, tapi juga di sela-selanya dia juga bisa menjadi salah satu kunci untuk mendistribusikan film ini. Jadi saya bilangnya lokal sales distributor, karena tetap ada sales di sana gitu. Ini yang harus diaktifkan. Berusaha mengajak, menginfluence teman-teman lokal, tapi nggak semua. Dan ternyata memang berat. Maksudnya lebih ringan orang yang nggak tahu apa-apa. soal industri film gitu. Karena memang kacamatanya mungkin ya dreamnya memang karena pengen jadi filmmaker ya gitu. Atau tapi ada mimpinya tidak? Mimpinya bukan. Tapi kalau penonton benar-benar purely penonton dan koneksinya penonton dan film ya. Jadi penonton dan film. Nah, yang menarik dari situ adalah karena mereka penonton. Mereka penonton lalu terinfluence, ini harus ada terus, jadi mereka bergerak gitu. Ya saya juga memahami sekali gitu, tapi saya juga coba karena menurutku ekosistem ini harus ada kalau kita butuh keragaman. Karena mau nggak mau bisnis ya bisnis, bioskop ya bisnis gitu. Kecuali government masuk ke entitas itu. Government punya bioskop sendiri gitu, yang mungkin bisa memfasilitasi keragaman yang lain. Karena Indonesia ini kaya banget. Aku percaya banget. Wah, ini kalau seandainya beberapa isu ini atau film-film dengan keragaman yang juga berbeda, pasti film-film kita tuh beragam, gitu. Bukan seragam. Gitu. Jadi itu sih. Iya. Terima kasih sebenarnya buat Mbak Friska. Saya sebenarnya pengen melempar ke penonton kalau ada pertanyaan. Kalau tidak saya akan terusin. Saya banyak pertanyaan. Banyak hal yang ingin saya ketahui. Ada teman-teman? Ada satu. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Ehwan Kurniawan. Sebagai ini juga programming di kegiatan tapi lebih ke animasi ya. Saya datang ke sini pengen belajar ya, pengen tahu bagaimana sih pendistribusian film itu nantinya. Ya mungkin perlu diskusi lebih intens mungkin dengan Mbak Anggi Friska, karena saya juga
ngikutin IG-nya Anggi Cumit ya dari perjalanan di Negeri Dongeng. Dulu tahun 2017 saya ngajak anak-anak saya masih SD kalau nggak salah ya. Nonton itu nggak ngerti, tapi tiba-tiba anak saya sekarang udah kuliah, tiba-tiba foto-fotonya isinya naik gunung semua. Ya nggak tahu kan itu perjalanan yang jauh ya sebetulnya. Tadinya dia nggak terlalu suka dengan film itu, ternyata bisa menginspirasi juga setelahnya gitu. Tapi yang saya pengen tahu sih terkait menariknya gimana gerilya untuk mendistribusikan film-film itu yang bisa sampai 1,6 juta penonton itu sih yang menarik ya. Bagaimana ngetok pintu dari bisnis to government-nya itu tuh yang perlu saya tahu sih proses strategi pendekatannya seperti apa. Karena dulu juga sebetulnya ketika dari komunitas animasi juga melakukan itu ke pusat pengembangan film, sebetulnya sudah mau berjalan baik gitu ya. Udah ada Inama Fest dulu, kemudian tapi sayangnya ketika terjadi perubahan kepemimpinan, jadinya komunikasinya terputus. Jadi kita harus melakukan edukasi lagi ke para pejabatnya dan agak beda gitu jadi harus mulai dari awal lagi. Nah mungkin saya perlu belajar dari situ sih terkait dengan bagaimana mendistribusikan film-film yang memang tidak terlalu populer ya kalau untuk sebuah atau mainstream lah gitu kira-kira. Makasih. Ya. Mau dijawab Pak, saya sebenarnya mau bilang bahwa ilmunya Mbak Anggi ini mahal banget nih. Mahal banget karena kalau saya tahu pasti banyak orang ingin tap in, buka kursus aja Mbak, pasti banyak. Buka kelas. Iya, Kan ya silakan Mbak. Iya, jadi itu tetap masih jadi tantangan karena lagi-lagi ketika kita bicara B2G apa namanya ya? Ini maksudnya gini, perlu tim di bawah juga yang menggerakkan. Jadi pada akhirnya gini, ini pernah terjadi di film saya, maksudnya di film Tegar itu kita sudah tahu karena sebenarnya yang kita lakukan adalah riset penonton kita. Maksudnya nggak semua orang suka film kita, pasti. Yang tadi juga ya, maksudnya Negeri Dongeng itu memang bukan pasar anak-anak. Pasarnya udah clear, dia pendaki. Pasarnya itu karena dari hasil riset. Karena saya waktu itu kebetulan belajar sama teman-teman, maksudnya ada teman-teman di ITB, di SBM ITB, dia mau tesis. Terus lu bikin tesis apa? Ya gue bikin, masih nyari topik waktu itu. Terus udah deh daripada kemana-mana karena kita lagi ngejalanin film Negeri Dongeng, boleh nggak bareng kita sama-sama ngeriset bagaimana marketing film. Terus di ITB pun waktu dia pembimbingan mereka bilang nggak ada. Ya gimana ini mau jadi industri kalau sekelas SBM ITB itu nggak punya model bisnis atau memarketkan film. Akhirnya oh ya udah berarti ya kita punya sekarang gitu. Maksudnya kita punya. Nah ke government-nya mungkin kita bisa explain. Maksudnya kita bisa kasih tahu. Maksudnya kita bisa ngobrol lah. Kita ngobrol, kita diskusi. Terus habis itu, oh oke, ya suka. Terus gimana ngegerakin jaringan? Karena setelah nonton terus mereka kemana gitu. Waktu film sebelumnya, waktu yang film Tegar ini, waktu pas di regular time, itu yang kita undang ya benar-benar guru-guru. Mereka tahu gitu. Sampai ada yang, maksudnya ibu guru ini tuh ngumpulin, anak-anak kalian mau nonton film ini enggak gitu. Kalau mau nonton kalian nabung ya gitu. Jadi mereka bayarnya receh gitu ya. Itu menarik. Nah cuman ekosistem di bawahnya yang perlu kita bangun. Habis nonton gratis gurunya, terus habis itu kemana? Ngapain? Ibu gurunya tuh harus kemana sih? Kalau anak mau ngajak anak-anak, gimana caranya? Orang ke bioskop udah nggak ada, gitu. Berarti yang dibangun ya sistem. Jadi ya ketika kita udah masuk ke B2G, maksudnya B2G ya tidak semua government juga mau terus atau mau bergerak atau misalnya memang fokusnya lagi nggak di situ, itu juga jadi tantangan tersendiri.
Tapi yang paling penting adalah punya sistem, punya kaki di bawahnya. Karena makanya tadi saya bilang kita harus ngebangun sales. Jadi bukan cuma sekedar distributor, karena kaki distributor kita nggak ada gitu. Pada akhirnya kita harus bangun adalah sales. Jadi kayak pebisnis gini ya, padahal filmmaker. Maksudnya yang harus kita bangun itu beneran kaki gitu, maksudnya beneran tim sales. Karena pada akhirnya buat apa? Buat ngejelasin mereka kalau mau nonton kemana, nontonnya berapa, harganya berapa, ininya berapa, atau yang harus kita bikin ya sistem. Aku sebenarnya lagi dalam rangka membangun sistem itu, independent system supaya nih kalau mau nonton tinggal klik, jadi mau kapan aja sebenarnya semua orang masih tetap bisa nonton. Jadi kita punya sistem sendiri, kita punya apps sendiri, tapi butuh temen buat ngebangun apps gitu. Ya ini menunjukkan kalau menurut saya problem artinya ini kita ada satu kasusnya Mbak Anggi Friska, kasusnya Tegar gitu, satu kasus film gitu. Tapi itu juga sebenarnya ada beberapa nih kalau saya yang dari luar agak berjarak gitu melihat sebetulnya ada kenyataan yang sudah jelas sekali bahwa film Tegar itu punya pasar. Penontonnya ada 1,6 juta. Yang kalau tanpa istilahnya kekeras kepalaannya Mbak Anggi dan timnya itu tidak akan bisa di tap in. Itu akan lenyap gitu. Ya kan? Ya. Kita sekarang Mbak Anggi udah enak tuh cerita 1,6 gitu. Tapi saya bayangkan kerja kerasnya bertahun-tahun berapa lama itu mengetuk berapa pintu katakanlah gitu ya. Jadi itu terasa sekali kerja kerasnya. Tapi ini satu fakta juga bahwa sebuah film Tegar itu sebenarnya punya pasar 1,6 juta yang kalau tanpa kerja keras, tanpa siasat gitu, dia tidak akan bisa di tap in. Dia akan hilang gitu. Ini sebenarnya sama dengan dengan film-film lain dengan yang tentu saja mungkin tidak sebesar Mbak Anggi mungkin karena ini cerita tentang film difabel penuh dengan inspirasi, tapi film horor walaupun ngetuk pintu banyak mungkin tidak akan sebesar Mbak Anggi misalnya gitu ya. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ada pasar yang belum bisa diakses atau belum. Saya ingat betul waktu tahun berapa itu ya saya menulis tentang ini cerita sederhana waktu Laskar Pelangi itu meledak luar biasa gitu. Ada kawan yang bilang pada semua temannya, nontonlah film ini, nontonlah ya. Tiba-tiba temannya di Kendari waktu itu bilang, saya nonton di mana? Itu karena itu waktu itu ternyata itu juga di teman-teman di Rumah Film melakukan riset, kita melakukan riset dan akhirnya waktu itu ada 80% rakyat Indonesia itu tidak punya akses bioskop. Waktu itu pada saat kita sedang gembira-gembiranya ada film Indonesia, Laskar Pelangi punya pasar berapa waktu itu ya, 4 juta apa 5 juta ya. Itu seneng banget kan ada film Indonesia bisa dapat box office 5 juta. Tapi 5 juta dibandingkan 285 juta penduduk Indonesia itu ketawa kita sebenarnya. Kalau kita mau lihat itu gitu. Tapi ini menunjukkan memang ada problem. Artinya kalau mau bicara industri gitu, ada potensi yang gede banget gitu yang tidak bisa ditapin dan sebenarnya ini tugas government. Kalau mau dikecilkan skalanya kan sebenarnya di Jakarta juga sama ada tap in yang nggak tahu Mbak Anggi setelah mencoba di Jakarta dengan modelnya Mbak Anggi itu yang ketuk pintu itu bisa tambah berapa Mbak pasar di Jakarta saja ya di luar? Jakarta itu total penduduknya berapa? Total penduduknya kan kalau siang 11 juta kalau malam kalau siang 18 juta katanya sampai sekarang kalau malam paling 6 ya, kalau juta Jakarta 8 itu juta. Sebenarnya baru 0,05% kali. Iya. Yang nonton. Nah itu juga sebenarnya awalnya karena spirit itu. Ngapain kita sibuk cari penonton di luar? Maksudnya kita mau mendistribusikan di luar. Ngapain sih gitu? Maksudnya saat itu ya gitu. Ngapain sih? Orang luar aja datang ke sini. Ibaratnya sama nih. Kayak orang Jepang jualan mobil di sini gitu kan. Yang aku ngelihatnya sebenarnya itu. Kalau kita sebetulnya sudah bisa merangkul semua penonton di Indonesia, itu akan jadi satu ekosistem yang menarik gitu. Film Indonesia tuh maksudnya gini, ketika kita mau bilang Indonesia jadi tuan rumah di sebelah mananya? Karena kalau kita ngelihat, betul sekarang penontonnya banyak Indonesia. Tapi berapa persen?
ada nggak kira-kira data yang menunjukkan bahwa si total penonton yang paling tinggi kan 10 juta nih kita. Nah, sekarang. Sekarang ya. Sekarang tuh total penonton paling tinggi itu 10 juta. Apakah 10 juta itu dari 200 atau 10 juta yang digulung itu lagi orang-orangnya gitu. Berarti kan sebetulnya total berapa? 1 tahun 200 misalnya. Berapa total 1 tahun sekarang? 60 juta, 40 juta, 80 juta. 80. Apakah 80 juta itu dari yang baru-baru, berapa sih yang barunya? Berapa yang memang akumulasi dari movie goers itu? Iya. Sekarang movie goersnya bertambah, movie goersnya 10 juta. Yang paling tinggi kan? Nah, dari 10 juta, apakah itu aja atau memang orang-orang baru? Kita nggak bisa akses data itu. Iya. Ya problem kita memang pada data juga ya. Kita nggak bisa bicara banyak. Kita nggak bisa bicara banyak. Kenapa aku bisa berani bilang data ini? Karena pada akhirnya setelah ngejalanin film kita, akhirnya kita tahu data. Akhirnya kita tahu sebenarnya penonton kita tuh paling banyak di daerah mana. Kita mau dukung, kita mau dorong promosinya kemana, terus kelas penontonnya kayak apa, kesukaannya apa. Maksudnya perilaku penontonnya jelas gitu. Perilaku penontonnya jelas. Indonesia nih beragam banget ya sebenarnya. Mau bikin cerita apa aja, kalau basis penontonnya, misalnya ya target penontonnya 500.000 lah gitu ya. Target penontonnya 500.000. Itu jadi satu perhitungan yang bisa dihitung. Kecuali obstacle-nya paling atas ya. Obstacle-nya paling atas di regular time lah. Karena kalau itu udah aku anggap external problem. Maksudnya external problem yang memang perlu dibenahi dengan level yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau aku sebagai filmmaker yang menurutku caraku juga masih independen gitu. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tinggal hidupkan aja tinggal ya unlock sebetulnya kita mau bikin film apa, pasarnya di mana. Tapi ya butuh riset di depan. Jadi kadang-kadang ada yang sering tanya, Gi, bisa bantuin film kita nggak ya untuk ini? Masalahnya cuma satu, mau nggak ngeluarin dana riset? Tapi dana risetnya bukan cuma sekedar FGD ya gitu. Tapi bagaimana maksudnya bagaimana kita juga mencari si perilaku penonton yang tepat untuk si filmnya sendiri gitu. Nah itu pun juga jadi tantangan gitu. Iya tapi ini filmnya udah terlanjur, ya nggak apa-apa tapi harus nunggunya apa, nunggunya kita riset ulang, kita kita diskusi, maksudnya kita mendiskusikan film itu harus nyari lagi di mana sih sebenarnya mereka berada gitu, penonton yang sukanya niche-nya ya, niche marketnya di mana, itu yang harus kita cari, itu PR. Siap, ya itu menunjukkan sebetulnya ya, secara sederhana memang ini sebenarnya ilmunya Mbak Anggi ini yang dia peroleh sendiri gitu, diambil sendiri dari lapangan, itu sebenarnya ilmunya distributor sebetulnya ya kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya sederhananya sekarang Mbak Anggi itu kalau bisa beralih memilih jadi distributor, dia udah tahu tuh caranya gitu. Setiap film dikelola dengan cara apa, ditemukan penontonnya dengan cara apa, dan itu yang saya sebut sebagai ilmu yang mahal gitu. Karena itu tadi, kenapa ilmu mahal? Karena penonton di Indonesia itu luar biasa. Saya selalu dari dulu tuh kalau ngobrol internally memang selalu bercanda. Indonesia tuh ini ya ada potensi ekonomi yang gede banget gitu. Nggak seperti Mbak Anggi bilang, nggak usah berharap menjual film kita ke luar negeri. Enggak, ini pasar yang kalau dulu di mobil itu ada istilah the last big market itu Indonesia. Karena Indonesia walaupun kita lihat ya kemacetan segala macam, tapi dia struktur kepemilikan mobilnya itu masih paling rendah di region ini dan orangnya makin banyak gitu. Tapi kalau kita pindahkan kepada film, ini kita the last untapped big market gitu dalam urusan film itu. Karena kalau kita lihat ya, saya selalu bilang Indonesia tuh box office-nya ukurannya bukan 10 juta. Dia seperempat dari jumlah penonton kita sebetulnya. Kalau itu angka sederhana ya, angka gampang gitu. Jadi big box office kita tuh harusnya berapa? Kalau seperempat dari 300.000 itu berapa? 300 juta tuh berapa? Tahun tuh 80 jutaan dari data. 80 itu seluruh penonton untuk seluruh film kan. Nah itu sebetulnya kalau mau pakai itu saja, minimal rekor, langit-langit rekor satu film kita tuh harusnya 80 jutaan tuh.
ada film kita yang satu yang kalau itu persyaratannya kan kalau semua industrinya sehat gitu, unsur dalam industrinya sehat. Dan itu sebetulnya pesan yang harusnya kita sampaikan kepada government, karena government adalah regulatornya. Dia yang harus tap itu. Kalau yang lain seperti Mbak Anggi itu kan istilahnya kalau mau lebih jujur, ini ada survival mode-nya. Sudah bikin film nggak ada yang penontonnya cuma 56, maka survival mode-nya Mbak Anggi bekerja gitu. Dan berhasil karena keras kepala tadi, begitu Bukan banyak. keras kepala Mas. Enggak, ini karena nggak bisa bikin film lagi. Kalau nggak bisa bikin film lagi, ya itulah. Kalau nggak bisa bikin film lagi. Survival mode. Tapi gini, saya cuma mau balik lagi pada Mbak Sugar. Kalau di presentasi Mbak Sugar itu sebetulnya yang saya inikan lagi adalah sebetulnya kan kalau Mbak Anggi itu adalah kasus dalam menemukan distribusi di Sugar itu ada persoalan bagaimana pengetahuan publik itu didistribusikan. Sebetulnya ini jadi dua hal gitu. Yeah. Jadi film itu harus ada distribusinya, tapi pengetahuan ini sebenarnya persoalan juga. Kayak tadi ada film-film yang sebenarnya kekayaan budaya kita ya, film-film klasik lah katakanlah, yang seharusnya orang Indonesia itu khatam. Jadi kalau dalam puisi kita harus belajar Khairil Anwar, Asrul Sani, harus belajar itu, harus disampaikan di dalam kurikulum sekolah. Sebetulnya di film juga sama, karena film, kalau saya selalu melihat film sebagai artefak kultural yang bahkan lebih kaya dibandingkan artefak lain, karena dia mencatat image, mencatat suara, mencatat bahkan istilahnya suara zaman itu ditangkap oleh sinema gitu, sehingga kita harus terus mempreserve sinema dan menyampaikannya sebagai pengetahuan publik. Dan itu yang bagian dari Jakarta Kota Sinema yang menurut saya tidak banyak dibicarakan adalah itu. Kita banyak bicara soal industri, soal cuan gitu ya, soal bagaimana orang bisa banyak bekerja di dalam industri itu, menghidupkan sisi bisnis dari film. Tapi yang tidak banyak dibicarakan adalah bagaimana kita menurunkan pengetahuan bersama itu, yang kalau dalam bayangan saya ini jangan sampai para filmmakers itu lupa gitu bahwa ada film-film yang sudah pernah dibuat, kadang-kadang ngulang lagi gitu kan, mengulang lagi gitu, bahkan dengan level pencapaian yang lebih rendah. Karena apa? Karena filmnya nggak ditonton. Nah itu sebenarnya gimana, Gar? Kalau ada usulan atau apakah kira-kira ruang keluarnya, jalan keluarnya apa ya kalau ketika pengetahuan itu tidak disampaikan kepada publik secara utuh gitu? Sebenarnya nyambung juga sama pengalamannya Kak Anggi ya. Sebenarnya kan apa yang Kak Anggi buat sangat penting buat distribusi pengetahuan tentang disabilitas, tentang pendidikan, tentang anak-anak, dan juga misalnya tentang alam juga yang sering Kak Anggi buat gitu. Aku bayangkan juga menjadi Kak Anggi gitu dengan sistem distribusi yang sekarang itu pasti akan sulit lagi ya, memikirkan bagaimana ya supaya film ini ditonton dan sampai ke semua kalangan gitu. Tapi saya bisa bilang juga apa yang Kak Anggi bikin tuh sebenarnya sebuah siasat warga, bahwa ternyata Indonesia tadi dengan pengalaman-pengalaman budaya menontonnya sejak dulu, bahwa dulu tuh pernah ada layar tancap di kampung-kampung, bahwa tuh dulu ada bioskop kecil-kecil yang diinisiasi oleh pengusaha kecil tapi bisa menyentuh semua kalangan gitu. Itu karena itu tidak ada, Kak Anggi bisa misalnya tetap melihat potensi dengan riset bahwa ini ada market, cuman tidak ada ruang. Bagaimana caranya supaya film ini tetap tersampaikan kepada penonton yang tepat gitu. Walaupun misalnya bioskopnya sudah tinggal 7 hari, tapi gimana caranya supaya mereka ketok pintu ke bioskop nih, ada 200 siswa mana ketok pintu dan ada gitu. Itu kan siasat juga, siasat warga gitu. Sebenarnya kalau misalnya bagaimana ruang-ruang tadi hidup lagi, misalnya dengan ada layar tancap lagi, ada komunitas lagi, tapi kita bikin sistem yang memang ini menjadi ekonomi buat warga, buat komunitas, tapi juga buat filmmaker itu ada. Sebenarnya kita nggak harus bergantung kepada sesuatu yang besar, jaringan yang
yang mendominasi gitu, bahwa faktanya jaringan bioskop Access Sound aja belum mencapai kabupaten-kabupaten yang lebih jauh lagi. Misalnya pengalaman saya juga tinggal di Sukabumi gitu, saya mau nonton film waktu itu ya, mau nonton film harus ke Bogor. Yang dimana dari Sukabumi ke Bogor itu butuh waktu, ya anak-anak di sana itu biasanya butuh waktu, misalnya subuh mereka udah siap-siap terus berangkat naik kereta, naik bis gitu sampai ke Bogor itu udah 2 jam 3 jam. Habis itu dia nonton film 2 jam, habis itu pulang maghrib gitu, tuh kayak butuh 1 hari untuk mendapatkan bioskop gitu. Dan ternyata ada satu pebisnis yang ada cerita di sana lah ya, ada pebisnis anak muda Cina Surabaya gitu, dia riset di mana sih kota yang belum ada bioskopnya. Dia lihat, wah ini demografi anak mudanya banyak, terus mereka juga ya kota yang sebenarnya deket Jakarta, deket Bogor, tapi tidak ada akses ke bioskop. Dia buat dua studio gitu, terus akhirnya bener rame gitu. Dan waktu aku lihat wah ada bioskop baru gitu, mencoba datang on the spot, terus kayak bisa nggak ya gue nonton langsung yang jam misalnya datang jam 3 terus jam 4 bisa nggak ya? Ternyata harus nunggu yang jam 9. Jadi ternyata demand-nya banyak gitu. Jadi ruang-ruang bioskop itu ternyata dibutuhkan. Tapi mungkin inisiasi dari siapa, atau misalnya dari pengusaha kecil, atau misalnya dari komunitas, atau mungkin kafe-kafe mau punya inisiasi membuat ruang bioskopnya, itu mungkin sangat possible ya. Tapi bagaimana menghubungkannya ini gitu, antara ini ada ruangnya tapi nggak kenal Kak Anggi gitu, gimana ya gitu. Nah sebenarnya pertanyaan aku juga, kenapa ya di Indonesia ini sulit ada distributor, padahal kita pasarnya gede banget. Betul. Gitu. Aku lihat pernah ada yang mencoba untuk menjadi distributor, misalnya kayak Kolektif pernah mengumpulkan film-film lalu didistribusikan, cuman entah kenapa akhirnya fungsi-fungsi distribusi ini tetap dipegang oleh produsernya sendiri gitu. Nah mungkin aku malah melihatnya distributor yang ada sekarang malah misalnya seperti Falcon Film, mereka beli film, mereka datang ke film-film market misalnya ke Cannes atau kemana, mereka beli film-film luar negeri untuk didistribusikan di Indonesia gitu. Yang ada sekarang tuh distributornya seperti itu gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah ya porsi atau peran sebagai distributor ini sebenarnya perlu ada, mungkin belajar dari pengalamannya Kak Anggi untuk menjadi penghubung antar satu sama lain. Bisa juga antar government, bisa juga antar komunitas, antar Karang Taruna dengan filmmaker, dengan jaringan bioskop yang ada gitu mungkin. Ya, terima kasih Sugar. Artinya kita sudah lihat gitu ya, secara sederhana dari diskusi kita pagi ini, ada peta belantaranya gitu, yang selama ini sering. Jadi sebetulnya distributor itu harus ada sebenarnya ya, kalau mau meluaskan apa sih tadi penonton yang belum di-tap oleh film itu perlu. Dan Mbak Anggi ada ilmunya itu sebenarnya. Saya membayangkan gitu, karena gini, kita sering sekarang itu berada dalam situasi di mana bioskop hanya apa istilahnya, hanya model yang kita kenal ya. Mungkin teman-teman yang masih muda hanya kenal bahwa bioskop itu kayak gitu, ada di mall, ada layarnya 4 atau 5 atau 3 minimal gitu. Itulah bioskop. Padahal bioskop tidak selalu seperti itu di tempat kita. Saya sebagai pribadi gitu, barangkali nggak ada yang percaya. Saya anak lahir di Bali, besar di satu kota yang namanya Singaraja, kota kecil. Tapi pengalaman menonton saya pertama kali di bioskop itu di layar dengan proyektor 75 mm. Yang barangkali saya nonton film layarnya 70. Saya itu kebenaran kenangan kan. Saya nggak tahu bener nggak. Saya riset ternyata memang di masa saya kecil di Bali itu ada 2 bioskop dengan layar 70 mm dan salah satunya di kota saya. Tapi itu menunjukkan sebenarnya dulu karakter apa istilahnya, karakter bioskopnya itu organik loh, sesuai dengan apa penonton yang ada di situ gitu. Dan kemudian para distributor itu yang menyediakan filmnya menemukan, jadi ada percakapan antara ya saya bayangkan sekarang kan orang kalau mau masuk kepada misalnya bisnis bioskop lah, boleh jadi berdasar kecintaan seperti kata Sugar tadi, ada orang senang film terus melihat ada pasar gitu. Tapi kan dia juga punya kesulitan. Gue ngisi bioskop saya sepanjang tahun dengan film apa gitu kan. Begitu masuk kepada
kepada skema yang sekarang ada, ya dia harus nurut pada aturan-aturan yang ya kata Sugar tadi, bahkan film klasik kita pun dibayar dengan dolar karena apa? Ya kebijakan perusahaan gitu kan. Ya kita nggak bisa juga menyalahkan sepenuhnya kenapa betul kan. Jadi orang yang sudah memutuskan untuk membangun industri, bukan industri, company, perusahaan untuk cari uang, pasti logiknya adalah logik cuan kan. Dan itu yang ya makanya mungkin pertanyaan terbesar kita juga bisa diajukan kepada regulator, itu ngapain sih gitu kan. Ini kalau kita gitu harusnya ada yang misalnya kayak tadi barrier entry untuk orang bikin bioskop gimana, aturannya bagaimana. Jadi transparansi di hal itu juga harus, menurut saya juga harus jelas. Saya lempar lagi kepada teman-teman di hadirin, kalau ada pertanyaan atau sumbang pendapat atau mau menambahkan, silakan. Selamat siang Kak Sugar, Kak Cumit, dan Mas Kris. Saya menarik banget tadi mendengar model model distribusi yang dilakukan oleh Kak Cumit tadi itu di B2G ya, B2G ya. Nah, saya tuh penasaran ke Kak Cumit bagaimana merancang impact indikator gitu sebagai petani film gitu ya. Untuk mendistribusikan filmnya, apakah dari Kak Cumit itu tuh capaiannya dari jumlahnya penonton atau ada impact lain yang pengen Kak Cumit bangun gitu. Itu yang pertama. Terus mungkin sekaligus ingin bertanya dengan Kak Sugar, bagaimana membangun budaya menonton di bioskop alternatif gitu, yang dimana sekarang banyak banget pelak-peliknya karena ada platform OTT dan lain sebagainya gitu. Gimana sih ngebangun budaya menonton masyarakat supaya bisa hadir gitu dan bisa menikmati proses menonton filmnya gitu. Mungkin 2 itu aja dulu sih. Terima kasih. Silakan. Aku dulu ya. Jadi indikator, kalau aku sebenarnya indikator ya, maksudnya kapan aku berhenti lah ibaratnya gitu ya. Maksudnya kapan aku berhenti. Karena ini udah dimulai ya, dari Negeri Dongeng ini udah dimulai. Karena sebenarnya mimpi aku cuma satu. Kenapa aku bangun Oksa Bumi Langit? Sebenarnya mimpinya sederhana banget. Pengen jadi sinematografer seumur hidup. Karena itu profesiku. Makanya profesi ini tuh tidak pernah dihilangkan dari identitasku lah. Dari gitu. bio aja. Dari bio tuh nggak pernah dihilangkan lah gitu. Maksudnya aku pengen jadi sinematografer seumur hidup. Tapi kalau kita ngelihat kenyataannya, sinematografer di Indonesia di umur 70 pasti terhempas. Ya, terhempas lah gitu. Maksudnya terhempas bukan karena dia tidak bisa melakukan itu. Tapi karena ekosistemnya memang tidak baik-baik saja. Umur segitu masih harus syuting 20 jam, berapa jam, itu kan tidak mungkin dan tidak memungkinkan. Indikatornya berhenti adalah ketika orang-orang umuran segitu tuh masih bisa berkarya kayak di luar negeri. Orang makin tua karyanya makin luar biasa. Terbalik, kalau di Indonesia makin tua makin ditinggal. Bukan makin ditinggal aja, tapi karyanya tidak. Maksudnya menurun dari sebelumnya gitu. Dari peaknya tidak di situ ya. Tidak. Peaknya nggak di situ kan. Sementara kalau di luar kan makin tua makin peak gitu. Wah gitu ya, makin peak. Makanya Oksa Bumi Langit ini namanya bukan perusahaan film. Aku bilangnya movie ecosystem lab. Di mana kreativitas ketemu sama keberlanjutan dan aksi. Jadi aku pikir ini bukan cuma sekedar bagaimana aku membangun sebuah perusahaan sebenarnya. Kalau boleh itu jadinya perusahaan karena memang regulasinya harus perusahaan. Tapi sebetulnya yang mau aku munculkan adalah ekosistem ini. Ekosistem yang mungkin ekosistem yang sehat. Baik dari bisnisnya, baik dari SDM-nya gitu. Meskipun sekarang juga kalau aku balik jadi profesi,
ya aku juga masih belum sepenuhnya bisa memberikan itu gitu. Tapi ketika perjalanan ini ada gitu ya, aku mulai bisa mengkalkulasikan. Jadi kalau dulu, aduh sorry nih ya kayaknya kita nggak punya budget bla 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 karena kita juga nggak tahu jualnya berapa. Oke, kalau sekarang apakah bisa distrategikan? Bisa kok. Caranya apa ya? Mungkin nggak semuanya juga. Tapi pada akhirnya kita sebagai filmmaker itu sebetulnya punya intellectual property yang bisa ditukar. Jadi kalaupun sebuah perusahaan tidak punya dana untuk membuat filmnya, boleh nggak kita tukar intellectual property kita? Jadi kita punya saham. Mungkin nggak? Mungkin. Kita masih ngelihat filmmaker itu sebagai pekerja. Sementara di undang-undangnya, belajar undang-undang. Sejajar, partner sejajar. Lalu regulasinya apalagi yang perlu kita unlock? Apakah semua bagaimana membuat itu menjadi sejajar? Lalu yang terakhir rancangan pemerintah. Mau dibawa kemana film Indonesia? Film Indonesia tuh mau dijadiin apa? Kalau seandainya film Indonesia, maksudnya kalau di situ ada rencana induk perfilman nasional. Ada nggak rencananya? Supaya teman-teman mungkin nanti yang mau berjuang, yang mau berkegiatan di level masyarakat, semacam festival atau apa segala macam punya arah. Sehingga festivalnya juga bisa jadi tidak seragam, tapi beragam. Fungsi-fungsi festival jadinya ada keberagaman gitu di fungsi-fungsi festival itu. Nah aku belajar waktu itu gara-gara film Tegar juga. Ada satu forum dan baru forum kedua di Cina, bagaimana mereka protek penonton film anak nonton film media yang lain gitu. Jadi itu tuh jadi pembicaraan gitu dan itu besar, forum besar, mengajak profesor, dokter dan lain sebagainya, bagaimana keterlibatan, bagaimana memprotek itu gitu. Supaya tujuannya adalah anak-anak ini kan kunci masa depan bangsa lah ibaratnya gitu ya. Kita investasi ke anak-anak itu lewat film. Jadi investasi ke anak-anak itu lewat film. Bagaimana membuat film-film bertema pendidikan dan tujuan dari negara itu ke anak-anak supaya mereka tidak terinfluence dengan film-film yang mungkin akan merusak cara berpikir anak-anak itu sendiri. Jadi indikatornya apa ya? Indikatornya adalah kalau aku capek berarti udah nggak mungkin dikerjain. Gitu. Indikatornya aku pikir ya selama aku masih bisa berjuang bikin film dan menghidupkan ini, aku pikir ya indikatornya mungkin ketika aku di umur yang kalau dikasih umur panjang gitu, di umur itu aku masih bisa berkarya sesuai dengan apa yang jadi identitasku gitu. Jadi indikatornya itu, sekarang masih belum capek. Enggak, kayaknya baru mulai. Baru mulai. Ilmunya baru didapat ya. Orang lain nggak punya, Bang Yu udah punya. Maksudnya baru nemu oh ini ya gitu. Maksudnya oh ini ya gitu. Yang memang perlu didorong gitu. Jadi beberapa kali sebetulnya aku mendorong teman-teman yang bergerak di mungkin di Badan Perfilman Indonesia, dorong dulu rencana induk perfilman nasional. Karena pada akhirnya semua jadi punya arah. Filmmaker juga jadi punya arah. Filmmaker bikin film harus kayak apa? Filmmaker juga yang didanain sama government itu juga sesuai dengan narasi yang mau didorong sama government. Semua sektor juga akhirnya bisa mendukung. Yang tadi B2G, jadi mengaktifkannya itu juga bukan cuma B2G sebenarnya. B2G, B2B sama B2C itu semua teraktivasi di film Tegar. B2C jelas langsung ke pasar. B2B bisa kita ke company yang mungkin punya nilai-nilai yang sama dengan filmnya. B2G, government punya tugas dan fungsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Misalnya ya gitu ya. Nah tapi ruang ini di Cina itu juga baru forum kedua sebetulnya. Bagaimana film jadi jembatan media and education. Film untuk pembelajaran gitu. Wah kayaknya kita nggak terlambat. Karena di sana baru kedua.
tapi harus buru-buru juga supaya kita nggak ketinggalan. Karena mereka cepat banget gitu. Karena mereka cepet banget. Udah kedua juga tapi udah rame banget kan. Kita mungkin forum pertama sepi kayak gini nah. Gitu ya. Maksudnya tapi nggak apa-apa itu harus dihidupin gitu. Maksudnya karena kayaknya ya kalau kita memang mau kayaknya kalau kita memang merasa bahwa film itu penting gitu ya. Film itu penting, film itu bisa jadi investasi jangka panjang, investasi pemikiran. Rasanya memang kita harus hidupkan. Meskipun aku sendiri masih belajar bikin film. Gitu. Pertanyaan berikutnya, mohon di. Iya, sebenarnya nyambung sama yang Kak Anggi sampaikan ya. Sebenarnya kalau ngomongin industri terus bagaimana budaya menonton itu tuh sebenarnya satu kesatuan. Nggak bisa misalnya, oh ini budaya menonton film-film art, ini budaya menonton film industri atau film komersil itu sebenarnya harus dibangun bersamaan. Itu adalah pilihan nanti penontonnya. Yang penting bagaimana mereka mengapresiasi film, bagaimana film bisa jadi bagian dari kehidupan dan pengetahuan mereka itu yang dibangun gitu ya. Mungkin nyambung misalnya dari cerita Kak Anggi bahwa di Cina itu ada sistem yang udah ada pembicaraan tentang bagaimana film harus diproteksi buat anak-anak. Sebagai government mereka juga sudah punya banyak rencana-rencana regulasi untuk film gitu, termasuk kebijakan bagaimana bioskop di sana itu berapa persen film-film lokal mereka yang mereka kasih ruang terhadap jaringan bioskop gitu. Jadi mungkin balik lagi ngomongin gimana sih budaya menonton itu kita create ya, kita ciptakan dan itu diciptakan bersama dan siapa yang paling bisa mendominasi regulasi itu adalah pemerintah gitu ya. Misalnya kita belajar benchmarking dengan misalnya Paris gitu. Bagaimana kota Paris jadi kota sinema itu dengan budaya menonton, budaya sejarah sinema. Mereka punya Paris Cinematheque yang juga punya yang tadi kalau kita ada permasalahan pengetahuan, pertukaran pengetahuan film-film klasik dan juga bagaimana kanonisasi dan juga sejarah-sejarah film itu bisa lewat situ. Dan kalau kita mau ngomongin lagi balik ke Jakarta Kota Sinema, Kota Jakarta belum punya Cinematheque, belum punya ruang pengarsipan yang baik dan juga belum punya ruang untuk masyarakat bisa dengan ya diciptakan aja ruang nontonnya untuk mereka datang gitu. Nah ngomongin itu juga sebenarnya kalau ngelihat kota Paris itu juga mereka punya sistem layar bioskopnya tuh tidak didominasi dua jaringan aja. Mereka tuh bisa sampai punya 400 jaringan gitu. Terus kalau ngomongin lagi kota-kota sinema mana yang misalnya kita jadi benchmark, misalnya Berlin gitu ya. Berlin punya festival yang sangat menjadi patokan sinema festival internasional Berlinale yang juga umurnya mungkin dari tahun 1940-an mereka udah bikin film festival yang sampai sekarang kalau dihitung sebelum kita merdeka mereka udah punya dan mereka ada terus dan itu kan sebenarnya fungsi dari kotanya, negaranya gitu. Nah bagaimana juga Jakarta bisa menciptakan ruang-ruang festival itu berkelanjutan sama seperti apa yang sudah dipraktek baik oleh negara-negara lain itu yang bisa nanti akhirnya mewujudkan budaya menonton, selera penonton, keragaman film, terus juga industrinya makin banyak, penontonnya juga enggak hanya dari berapa persen cuma dari penduduk gitu ya. Kita ke benchmarking lagi misalnya dengan Korea yang sebenarnya mereka melakukannya juga mungkin tidak selama yang di Eropa gitu. Tapi mereka misalnya di Seoul gitu. Di Seoul itu mereka punya namanya media center yang dimana anak-anak muda yang baru misalnya bisa pakai untuk mereka akses untuk pengetahuan film, media, ekonomi kreatif dan juga misalnya mereka menggunakan alat-alat yang bisa digunakan untuk filmmaker baru. Lalu mereka punya Korean Film Archive juga gitu karena itu poin-poin yang sebenarnya kota-kota sinema punya gitu. Jadi ya supaya bagaimana budaya menontonnya baik, banyak ruang-ruangnya harus diperbanyak. Baik itu inisiasi dari warga, misalnya dari cara-cara Kak Anggi misalnya survive dengan mencari penonton dan datang langsung gitu kepada penontonnya, bisa juga dari inisiatif ya negara. Nah kalau misalnya negara masuk, sebenarnya kerja-kerja kita yang parsial kita sendiri-sendiri ini tuh bisa lebih baik, lebih berdampak gitu. Kalau misalnya kita lihat, sebenarnya kalau poin-poin
Jakarta Kota Sinema yang sekarang, misalnya di Jakarta adalah banyak film festival, Jakarta banyak ruang-ruang putar seperti cultural center, tapi kerjanya masih parsial. Jadi masih sendiri-sendiri, terus tumbuh dari kegigihan para pelaksananya gitu. Belum dijadikan sebuah kerja bersama gitu. Juga mungkin kalau ngomongin bagaimana program-program dari pemerintah, ini juga masih sifatnya eventual. Jadi project base, 1 tahun selesai, belum direncanakan. Misalnya kalau waktu itu Korea mendesain bagaimana industri film, terus juga budaya populer mereka 20 tahun itu bolak-balik, bahkan sempat ke Jakarta juga ngeriset gitu. Mereka desain benar-benar bukan dibiarkan organically seperti tumbuh sendiri, tapi itu adalah rencana besar yang diperjuangkan gitu, dan itu kolaborasi semuanya gitu. Ya, terima kasih Sugar. Mbak Anggi ada lagi? Itu juga menjawab pertanyaan tadi, ganti orang ganti kebijakan, karena kita nggak punya rencana jangka panjang. Ya itu juga jadinya akhirnya apa yang mungkin dibangun secara bahasa ya itu pada akhirnya tergantung orangnya. Maksudnya mau B2B, B2G dan B2C itu sebetulnya pada akhirnya kalau di Indonesia ini ya masih pada akhirnya tergantung orangnya. Karena maksudnya itu tidak dimasukkan sebagai regulasi. Itu tidak di input atau dimasukkan sebagai ya regulasinya apa gitu. Bisa masuk gitu. Gimana cara kita ngelihatnya gitu. Gimana program itu bisa berjalan gitu. Ya. Tadi banyak beberapa hal ya yang kelihatan disampaikan oleh Pak Sugar dan Mbak Anggi itu yang saya lihat, yang saya catat itu, yang saya ingat itu Jakarta nggak punya archiving. Jadi kita punya Cinematheque tapi itu bukan punya ya, walaupun kalau dilihat dari itu yang menyedihkan kadang-kadang, karena banyak tempat saya pergi ke Thailand gitu, Thailand Film Archive itu sebetulnya inspirasinya adalah Cinematheque Indonesia. Di banyak tempat lain, bahkan Korea dan Jepang pun sebetulnya inspired by apa yang sudah kita punya beberapa lebih dulu gitu, walaupun itu inisiatif personal ya, tapi cara preserving film-film di Cinematheque itu duluan kita sebelum kota-kota lain. Tapi sekarang kita punya problem kayak Sugar mau nonton film klasik harus ternyata rights-nya punya siapa ya. Jadi itu yang saya pernah ngobrol, ini barangkali intermezzo saja dengan dulu Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Jakarta, sebetulnya mengungkapkan juga bahwa kebutuhan Jakarta harus punya archiving atau punya film center sebenarnya lebih lagi, karena kayak kita punya Jam Malam, kita punya Darah dan Doa gitu, dan mungkin nanti akan ketemu lagi film-film yang penting dan bagus gitu yang harusnya ditonton. Seperti tadi Sugar bilang, budaya menonton itu juga budaya mengetahui juga sejarah kita di Jakarta. Ya ini banyak sekali PR-nya ya. Barangkali kita menutup diskusi kita dengan banyak sekali PR. Termasuk juga kayak misalkan Jakarta kalau mau jadi kota sinema, akses sinema kepada seluruh penontonnya, seluruh penduduknya benar nggak gitu? Berapa persen yang sebetulnya punya akses kepada sinema? Kalau sinemanya hanya ada di mall gitu. Saya ingat betul dulu, ini cerita personal tapi mungkin menggambarkan ya, bahwa tidak semua orang punya akses, dan mall atau bioskop di mall itu mudah gitu. Kami punya teman SD yang bekerja sebagai gardener atau tukang kebun lah di Kejaksaan Agung, itu diajak nonton, kalau buat kita nonton yuk gitu kan, berangkat aja gitu tanpa harus ada persiapan. Buat dia karena tempatnya di mall, tempat orang berbaju bagus gitu, itu udah problemnya mulai gue pakai baju apa ya, sepatu gue yang gini pantas nggak ya gitu. Jadi nah itu ilustrasi sebetulnya bahwa kalau mau jadi Jakarta Kota Sinema, seluruh penduduk sebetulnya harus punya akses kepada sinema. Tidak harus punya duit untuk punya akses pada sinema. Jadi kalau bisa sinemanya yang datang kepada mereka, seperti Mbak Anggi lakukan gitu. Jadi sinemanya yang datang atau filmnya bahkan yang datang pada penontonnya gitu. Mungkin kalau tidak ada lagi dari teman-teman, masih ada, silakan terakhir menjelang kita tutup. Ya, mohon maaf nanya lagi. Enggak Bapak, silakan. Ya, saya mau nanya ke Mbak Sugar ya, terkait sebagai Ketua Komite Film DKJ ya.
sejauh ini dengan tagline Jakarta Kota menuju Kota Sinema ini gimana sih hubungan antara DKJ dengan pemerintah Kota Jakarta ya, apalagi dengan kondisi tim yang dulu ada sinemanya ya, walaupun itu komersil ya, punyanya XX1, tapi sekarang kan dulu sih dengarnya mimpinya Pak Gubernur sebelumnya, Pak Anies itu kan pengennya ada tontonan untuk publik ya, tapi ketika itu pusat Kini Forum dibatasi ya, saya ingat banget ketika penyelenggaraan Anima Kini tahun 2023 itu saya menghubungi ke stafnya DKJ, ya kita hanya tergantung dari pemilik gedung ini gitu, jadi kita terbatasi oleh kewenangan itu. Jadi gimana sih, karena kan ruang tonton di tim sendiri yang dulunya ada 4 ruangan besar gitu kan, walaupun komersil, tapi kan misalnya kalau ada festival independen dikasih ruang tuh satu ruang lah, ruang sinema satu ya misalnya gitu kan. Kalau sekarang kan ya paling di Kini Forum, tapi kan itu juga terbatas banget ya. Kini Forum maksimal kan hanya 90, nggak boleh lebih dari itu akan berpengaruh pada infrastrukturnya yang mungkin nggak terlalu kuat seperti yang XX1 punya gitu kan, terlalu ringkih tempatnya kayak seperti ini gitu. Kalau ditambah lebih dari itu mungkin bisa jebol gitu. Nah itu gimana sih, apakah sudah ada ya inilah komunikasinya seperti apa untuk membangun Jakarta Kota Sinema itu sih. Makasih. Ya, makasih Mas Ehwan. Mungkin kalau ngomongin istilah atau terms Jakarta Kota Sinema tuh sebenarnya dulu periode Komite Film sebelumnya juga sudah menggaungkan ide ini ya. Sebenarnya ide ini juga termasuk siasat gitu. Siasat supaya negara, government itu juga udah mulai mikir dan mulai kayak urgent ya. Ternyata kita udah punya slogan Jakarta sebagai kota sinema, apa ini harus kita lakukan? Sebenarnya itu bagian dari siasat gitu. Nah dari periode Komite Film sebelumnya kita ada FGD, diskusi publik ngomongin tentang potensi-potensi bahwa Jakarta ini adalah kota sinema yang bisa didesain menjadi lebih baik lagi gitu lewat beberapa poin-poin yang sudah disusun nih, misalnya Jakarta punya potensi lokasi-lokasi syuting yang penting dan selama ini juga produksi film ada di Jakarta dan lain-lain gitu. Tapi bagaimana prosesnya sebenarnya ongoing progress. Jadi ini adalah sebenarnya seruan bersama, nggak cuma Komite Film tapi semua ekosistem film, semua pelaku yang ada tuh sebenarnya sama-sama memikirkan Jakarta Kota Sinema ada tujuan yang mungkin itu bakal panjang banget dari poin-poin yang ini kurang ini indikatornya ada yang udah terchecklist tapi ada yang belum gitu. Nah sebenarnya juga Mas Chris bagian dari tim riset juga yang mendesain bagaimana nanti policy brief yang kita tawarkan termasuk diskusi hari ini ya Mas ya, kita tawarkan kepada government, Bapeda dan lain-lain bahwa apa aja sih tujuan kita untuk mencapai Jakarta Kota Sinema yang sudah dan yang belum. Jadi sebenarnya ini milik kita bersama, mungkin juga Ainaki atau nanti ada asosiasi lainnya, ICS dan lain-lain gitu bisa mendesain juga masing-masing dari poin-poin fokusnya apa sih yang kurang dalam tujuan kita menuju Jakarta Kota Sinema gitu. Mungkin ya. Iya begitu. Saya kira begitu kita harus menganggap bahwa adopsi pemerintah terhadap slogan Jakarta Kota Sinema adalah sebuah kemenangan kecil gitu, karena saya kira teman-teman di dunia film atau di kayak kita yang aktif di film itu sudah menggaungkan, kalau saya tidak salah Jakarta Kota Sinema waktu Sugar masih jadi director Madani, kita sudah ada dokumen yang mengatakan bahwa kita ingin ada Jakarta Kota Sinema di Madani, kalau nggak salah 2021 juga kita udah bikin semacam istilah itu sudah muncul dalam percakapan, bahkan dalam dokumen-dokumen di Festival Madani. Nah itu kita anggap aja segitu. Jadi tugasnya sekarang memang mengisi itu, bagaimana memanfaatkan ketika ada wakil gubernur yang kebetulan sineas, terus langsung tap in kepada slogan itu, maka kita isi nih. Kita sedang berusaha untuk
memberi kesempatan buat kita untuk memperkuat, karena barangkali inspirasi dari apa yang dilakukan Mbak Anggi adalah itu, bahwa ini cuma dapat 56 tapi itu kan sprintnya ya Mbak. Di maratonnya dapat 1,6. Jadi kita semua sedang maraton. Jadi Jakarta Kota Sinema kita harap terus diadopsi terus oleh bahkan setelah pemerintahan administrasinya Pak Pramono Anung Rano Karno ini, tapi menjadi ruang buat kita sih, mendesakkan banyak sekali PR-nya sebetulnya, kayak bagaimana menyelamatkan artefak saya selalu bilang waktu saya ngobrol sama Kepala Dispusip yang sekarang sayangnya sudah tidak menjawab, saya bilang, Pak, kenapa kita bisa ngotot banget ya mengembalikan menganggap misalnya kayak ada arca Roro Jonggrang itu artefak budaya yang harus kita miliki, kita selamatkan, kita bawa pulang, tapi terhadap artefak film kita tidak bisa menganggap itu begitu. Jadi saya menawarkan sebuah cara pandang gitu, bahwa film klasik itu adalah artefak kultural kita yang memang harus dianggap begitu. Harus ada tempat nyimpennya, harus ada tempat di mana orang bisa lihat juga gitu. Saya cuma soalnya secara sederhana pengalaman sinematik yang salah satu yang saya ingat betul nonton Ozu tapi di Jepang itu di layar yang lebar dan tidak banyak orang, tapi disediakan ini karena mereka bangga banget tuh karya sinema mereka itu, dan mereka percaya gitu orang akan datang dari mana-mana untuk menonton. Kenapa kita tidak bisa begitu? Darah dan Doa, lewat jam malam yang orang luar, Martin Scorsese lah katakanlah, menonton itu juga merasa bahwa itu warisan tak benda yang harus ditonton oleh banyak orang. Mungkin nyambung Mas Kris. Sebenarnya kalau ngomongin archiving itu sebenarnya nggak ngomongin masa lalu aja. Sebenarnya hari ini gitu. Dan bicara soal masa depan. Iya, masa depan. Bagaimana misalnya ya kalau archivingnya belum beres, bagaimana nanti film Kak Anggi ditemukan oleh teman-teman 30 tahun kemudian gitu. Jangankan jauh-jauh, sekarang aja kita mau nonton film 90-an banyak banget yang nggak ada gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan ini tuh pekerjaan yang jangka panjang dan juga untuk masa depan gitu. Termasuk Mbak Anggi keras kepala mencari tahu bagaimana cara distribusi yang baik atau yang tepat untuk filmnya. Banyak orang sebenarnya sedang melakukan kekeras kepalaan itu untuk membangun sinema kita lebih sehat, atau Jakarta Kota Sinema kalau berhubungan dengan kota kita gitu. Saya kira itu mungkin yang menutup diskusi kita. PR-nya masih banyak, pengetahuan yang harus di-tap in atau dicari juga masih banyak. Tapi ada kemenangan-kemenangan kecil sih yang yang sudah kita bisa catat, kita jadikan optimisme gitu, bahwa ini maraton panjang gitu, bukan pekerjaan yang mudah gitu. Ya, seperti Sugar dengan Madani dulu membangun sampai 8 tahun lumayan ya Gar. Tapi kita berharap tidak hilang gitu. Tapi semua ini panjang. Perjuangan panjang, maraton semua sebelum kita bisa dapat hasil yang baik. Saya kira itu aja ya untuk Mbak Anggi. Terima kasih banyak. Sugar, terima kasih banyak. Semua yang hadir, terima kasih banyak. Saya atas nama Madani Film Festival mengucapkan terima kasih, dan mari kita bekerja di bidang kita masing-masing untuk kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.